Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusma MSI, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran segala aktivitasnya, dan tak lupa juga kepada kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang selalu Allah berikan ya keberkahan ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam segi aktivitasnya. Dan tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, baginda alam, siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi bersama Ishak Abdurrahman dengan NIM 23 13 30 023 di Lenin Jurnal pertemuan ke-9 penulisan berita dan artikel. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang mana kemarin telah menjelaskan ya terkait teknik penulisan jurnal ya, yang mana di situ ada amanat tridharma perguruan tinggi ya. Jadi penulisan jurnal ilmiah itu merupakan suatu bagian dari kewajiban dosen dan akademisi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya pada poin pengabdian dan penelitian. Tujuannya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemanfaatan yang lebih luas. Nah, hasil-hasil temuan ilmiah perlu didiseminasikan baik kepada sivitas akademik maupun stakeholder ya lainnya melalui berbagai media komunikasi ilmiah seperti makalah, buku, diktat, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita harus memulai menulis artikel ilmiah. Nah, menulis jurnal bukanlah hanya yang mudah, namun juga tidak terlalu sulit jika dilakukan dengan niat menyampaikan sesuatu yang bermakna. Jurnal menjadi media komunikasi ilmiah yang terikat pada aturan tertentu, baik dari segi isi, bahasa, maupun tampilan. Penulisan jurnal berfungsi secara ilmiah, pengembangan ilmu sosial, dampak kepada masyarakat, dan ekspresif menyalurkan pemikiran penulis. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel ilmiah, teman-teman. Nah, artikel ilmiah memiliki karakteristik sebagai berikut ya, teman-teman. Yang pertama itu ada objek. Nah, berdasarkan fakta bukan opini pribadi. Nah, selanjutnya ada rasional, jadi harus logis dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Selanjutnya ada kritis, mengevaluasi secara mendalam. Ada pembaharu, artinya memberikan kontribusi baru dalam keilmuan. Selanjutnya ada proses penulisan jurnal. Nah, proses penulisan terdiri dari 3 tahap, teman-teman. Pertama ada pra penulisan, yaitu pencarian ide atau pemahaman metode, referensi, dan perencanaan naskah. Nah, selanjutnya ada penulisan, jadi menyusun draft berdasarkan gaya dan sistematika yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pasca penulisan, teman-teman, yaitu penyutingan dan publikasi. Nah, selanjutnya ada pra penulisan, yaitu tahap ini mencakup penemuan ide yang berbobot dan mutakhir ya,
artinya pemahaman terhadap metode baik itu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, pengumpulan referensi yang relevan, terusan perencanaan naskah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada penulisan. Nah, penulisan jurnal yang bersifat universal dengan mengikuti gaya bahasa yang baku dan aturan selingkung jurnal sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen kemarin. Sistematika tulisan secara runtut ya, terusan cara menulis kutipan dan daftar pustaka, terusan penyajian gambar dan tabel, terusan penulisan identitas penulis. Nah, selanjutnya ada anatomi artikel ilmiah. Nah, jadi ini terkait struktur artikel ilmiah, terdiri dari ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, ada kata kunci, terusan ada pendahuluan, ada landasan teoritis atau empiris ya, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan, terusan kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Nah, itu untuk penulisan jurnal ya. Selanjutnya ada abstrak teman-teman. Nah, abstrak ini merupakan suatu ringkasan padat yang mencakup masalah atau tujuan, prosedur, dan hasil penelitian. Nah, tidak menggunakan kutipan, tabel atau gambar, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Bisa juga ya, maksimal itu 200 kata atau 250 juga boleh. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Nah, kata kunci ini berfungsi untuk mempermudah pencarian artikel, harus spesifik 3-5 istilah yang relevan dengan isi artikel, dan sebaiknya merujuk pada tesaurus keilmuan, misalnya JL untuk bidang ekonomi misalkan itu ya. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, jadi ini menyampaikan latar belakang atau rumusan masalah dan tujuan penelitian, harus menyebutkan suatu referensi untuk data atau status ilmiah dan menjelaskan rencana pemecahan masalah. Selanjutnya ada landasan teoritis atau empiris. Nah, ini berisi teori atau modal yang menjadi suatu dasar penelitian, termasuk studi terdahulu yang relevan dan modifikasi teori bila ada. Selanjutnya ada metodologi, yaitu suatu yang menjelaskan secara rinci prosedur penelitian mulai dari data, model, jenis penelitian hingga cara analisisnya. Nah, bila ada metode dimodifikasi harus disebutkan sumber dan alasannya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan teman-teman. Nah, bagian utama artikel ilmiah yang menyajikan data dan pembahasannya secara sistematis, didukung oleh tabel atau gambar yang disertai interpretasi. Nah, penulis dapat membandingkan hasil dengan teori atau penelitian sebelumnya untuk menunjukkan kontribusi ilmiahnya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, ini berisi ringkasan suatu temuan tanpa mengulang pembahasan, baik itu jawaban atas rumusan masalah, implikasi praktis, kontribusi teori, dan usulan penelitian lanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, ini harus lengkap teman-teman dan mengikuti aturan penulisan jurnal yang dituju atau berfungsi menunjukkan rujukan suatu ilmiah yang digunakan dalam artikel. Nah, selanjutnya ada pasca penulisan, yaitu berisi suatu revisi. Nah, revisi ini mencakup penyempurnaan konten, ejaan, referensi, dan penyajian visual. Nah, selanjutnya ada penyutingan. Nah, penyutingan ini untuk menghindari kesalahan. Terus ada publikasi. Nah, publikasi ini untuk mempertimbangkan nama jurnal, penerbit, gaya penulisan, substansi, dan keberkalaan publikasi.
Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf terkait materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan ke 10, namun untuk lini jurnalnya pertemuan ke-9 ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dari cara penyampaian saya ya, dan bila ada kelebihannya boleh teman-teman pelajari ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan Learning Journal selanjutnya. Terima kasih.